Halo Lik, jumpa lagi dengan saya ya. Resep hari ini tuh sebenarnya sudah saya idam-idamkan dari zaman dinosaurus kayaknya. Resep apa sapi? Ayam diuprek-uprek dengan kelapa parut. Nanti konsepnya ya mirip-mirip kayak sate lilit, cuman ini versinya versi ngawur. Bumbu-bumbu bahan-bahannya juga versi ngawur, tapi saya yakin ini bakal enak. Semisalnya nanti Lilike suka yang versi dibakar, boleh dibakar. Kalau enggak yang suka versi dibakar, ya udah versi dikukus saja. Tapi yang akan saya lakukan kali ini adalah versi yang dikukus. Terus kemudian mungkin sebagian nanti akan saya bakar kayak aneh. Tapi ya udah langsung tewe cap. Oh, tewe cap jus mawon. Jus Lik. Mantan stres hari ini. Biar nggak kebanyakan petengse, tadi sebelum video dimulai saya sudah merajang bawang merah, bawang putih, keton ora ya. Ini bawang merah, bawang putih, ini kemudian ada sedikit jahe, kemudian ada sedikit kunyit yang sudah dibakar juga, kemudian ada terasi seeprit, keton ora gambare, kemudian kencur ini yang coklat-coklat ini kencur ya. Karena kulitnya nggak dikupas, jadi ini ada coklat-coklatnya. Ya dikupas sampai biar bersih. Angin lalik cilik-cilik, kemudian daun jeruk. Terus selanjutnya di sebelah sini saya juga punya apa guys jenengane? Serai. Ini akan saya iris-iris, kemudian cabenya di sini saya menggunakan cabai besar. Dan ini selanjutnya adalah kembang kecombrang ya. Ini buahnya bukan bunganya. Ini buah bunga kantan, kecombrang, kincung ya. Ini akan saya rajang-rajang, nanti juga akan saya haluskan jajal pisau perak. Soal ini mandan atau Lik. Untuk si serainya ini juga saya potong-potong. Karena kalau nggak dipotong-potong sebenarnya bisa masuk blender, cuman kan kadang-kadang nanti ada yang nyeliliti gitu ya. Jadi ini dihaluskan dulu. Nah, kemudian si biji kembang kecombrangnya juga akan saya ini ya, buah bunga kecombrang akan saya iris-iris. Ini jebule ya nggak keras-keras banget sih Lik, tapi ya pancen perlu sedikit tenaga untuk untuk mengiris ini. Kawit monyong kok salah ngomong bae sih ya, nang apa sih jane. Ya, rampung. Selanjutnya ini langsung dimasukkan saja. Ini main plangklung saja ya Lik ya, nggak usah mikir-mikir. Bawang putih, kencur, jahe, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, terus kemudian cabai, serai, dan buah kecombrang dimasukkan semua. Ini akan dihaluskan seperti itu. Sapi, gimana kalau saya nggak punya blender? Ditumbuk boleh, diiris-iris saja boleh. Mau diulek boleh, setara sesuai dengan peralatan yang ada di rumah saja Lik. Gak harus sama dengan punya saya ya. Nih sekalian saya ngiris daun bawang nanggung. Daun bawangnya nggak itu sapi nggak ditumbuk enggak. Kok nggak diulek sapi? Lilike takon bae lah, wis meneng bae. Pokoknya begini caranya saya ya. Tambahkan sedikit air Lik, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Karena konsep resep hari ini tuh kita tidak akan menggunakan minyak goreng, tapi misalnya Lilike mau menggunakan minyak goreng di resep kali ini nggih, monggo jus mawon ya. Jus. Sekarang akan saya haluskan dulu. Wis, udah lembut begini saja. Selanjutnya Lik, di sebelah sini kita bentar, ini masih banyak airnya, saya buang dulu airnya ya. Nah, airnya sudah dibuang. Kemudian bumbu yang barusan yang barusan di blender langsung dimasukkan ke sini ya Lik ya. Ini dimasukkan saja semua. Itu nggak dikasih garam sapi, belum. Garam, gula, micin belum ada yang masuk ini. Lilike mohon sabar sebentar ya. Tapi yang jelas ini aromanya enak banget, wangi banget karena di sini kita menggunakan daun jeruk, serai, sama itu buah kecombrang ya, honje. Kalau Lilike nggak ada honje nggak usah pakai, daun jeruk saja sama serai udah cukup. Gitu. Nah Lik, di sini kita punya kelapa. Ini kelapanya sisa siaran langsung tadi ya. Ini kan saya bikin videonya dari siaran langsung kemudian lanjut bikin video ini. Mulanya kaosnya pada baik. Saya tambahkan garam. Kalau garam banyaknya ilmu kira-kira saja. Tapi jangan kebanyakan karena ini akan saya marinasi
kurang lebihnya setengah jam. Jadi semakin lama dimarinasi, garam yang digunakan itu makin sedikit, Lik. Karena kalau garamnya tetap sama, itu akan wasin, ya. Kemudian daun bawang juga saya masukkan. Ini cemplung saja begini. Dah, wis. Tambahkan micin. Saya menggunakan Royco, ya. Nah, masuk, wis. Kemudian saya tambahkan gula. Ini saya menggunakan gula semut, tapi gula semutnya ini sudah mandan berair karena ya itu sudah bolak-balik dibuka, bolak-balik dipakai, ya. Gula semutnya kalau Liliknya mau beli yang bagus di tempat saya di Santo Sapi, di Shopee, ya, buka ya, jangan di Tokopedia. Di Tokopedia saya udah nggak jualan. Di Shopee aja, Santo Sapi ada gula Jawa, gula aren, gula semut, banyak. Oyek ada, tepung Garut yang buat obat mah ada, tepung mokaf ada, ya. Ini tinggal diublek-ublek saja, diratakan, ya. Itu bisa dicipi sapi nggak sekarang? Yang ono kalau Lilik doyan dicampuri wak pitik mentah terus harus dicipi. Kalau saya ilmu kira-kira saja ini udah enak. Angel Lalik menggunakan sendok, tapi ini menggunakan cabai, orang wani nyekel. Dah, ini setelah dicaruk-caruk begini akan dibiarkan selama setengah jam. Kalau mau lebih enak ya beberapa jam, ya, dimarinasi. Dah, begini saja dulu. Oh iya, pas dimarinasi ini ditaruh kulkas, Lik. Jangan ditaruh di sini kok digondol kucing, ya. Air di panci sudah mau mendidih, Lik. Sekarang saya akan menyiapkan ayamnya untuk dikukus. Ini sudah setengah jam lebih saya memarinasinya, ya. Dan di proses mengukus si ayamnya ini di bagian bawah saya ngasih blastrang. Kenapa dikasih blastrang? Supaya nanti ini kan kalau dikukus dia akan keluar air. Nah, airnya itu tertampung di itunya, di blastrangnya. Jangan dibuang, itu enak nanti, ya, kuahnya. Dah, ini taruh begini saja dulu. Aromanya bener-bener wangi, Lik. Enak banget aromanya, ya. Saya yakin Lilik belum pernah bikin panganan ngawur model begini, ya. Ini ada aroma-aroma urapnya juga, ya, karena menggunakan kencur, menggunakan kelapa, tapi yang jelas ini aromanya sangatlah hui. Endor tiada tara aromanya. Dah, ini ada. Alah. Dah, selanjutnya, Lik, ini akan saya kukus kurang lebihnya selama 20 menitan, ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa, karena setelah 20 menit pun nanti ayamnya sebenarnya sudah mateng, tapi ya itu saya pengen jajal yang separuh akan dibakar. Enak apa ora? Lebih enak yang mana? Yang dibakar, yang dikukus saja ataupun yang dibakar? Ya, kita tunggu hasilnya nanti, Lik. Cus. Lik, ini sudah 20 menit saya mengukus. Tuh, hasilnya seperti itu, ya. Warnanya lebih keluar dan itu ternyata di sini masih ada air-airnya. Aku nggak mau turun ke bawah. Ya udah, ini sebagian akan saya bakar, sebagian akan saya biarkan begini, dipangan begini saja, ya. Cus. Dan ini, Lik, kaldu ayam hasil dari pengukusan, ya. Ini misalnya mau dikonsumsi, misalnya diminum, diseruput-seruput, atau misalnya mau dijadikan bumbu penyedap juga bisa. Caranya gimana, Sapi? Kalau dijadikan bumbu penyedap, ini dibekukan, kemudian ya udah, terus bisa dipakai, bisa disimpan di kulkas lama-lama, ya. Nah, Lik, ini ada satu korban yang suruh ngicipi. Ini yang baru dikukus, ya. Ini tadi dikukus 20 menit. Jajal. Wis mateng kan? Iya, yo sing cilik lah, sing gede. Nah, empuk tuh. Aja, tambah segala, ya. Tambah sega disit ngono. Aromanya itu enak. Tambahi kuahnya kan enak itu. Itu ada kuahnya. Kalau mau kuahnya yang banyak di panci itu ada kuahnya. Ini kayaknya jadi mambu ini kayaknya pepes. Iya, pokoknya itu kan pakai kelapa, ini kan bubuk kelapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sal. Kurang asin orang, kurang asin kan maksudnya sesuai selera masing-masing. Ini combrang, Bukan combrang, onje. Iya, aromanya mirip-mirip. Kan konje bukannya kembang combrang. Iya, buah combrang. Urung itu. Ya setelah mekar rampung.
setelah bunga gugur baru tumbuh buahnya. Misal. Enak. Temenan enak apa ora jangan lembone kowe iki. Enak, nang kencot. Ini beneran enak ya. Ini Terasa banget honjene. di tempat orang belum pernah ada masak model begini. Ini baru saya saja yang bikin. Ya apa aku tadi kapak lagi. Iya pokoknya orang ngerti jenengane. Tapi konsepnya itu dari sate lilit. Ngerti sate lilit? Nah model-modelnya begitu. Cuman bumbunya campur-campur. Ini ada daun jeruk, ada kencur, ada terasi, ada. Ada kan bukan di. Iya itu kan dagingnya harus dihancurkan. Kalau ini kan nggak utuhan saja. Enak. Hampir mirip-mirip pepes. Cuma lebih kerasa honjene. Oh gitu. Tadi pakai 3 biji. Tapi bener enak ya. Ya wis kayak gitu. Sekarang saya akan ngambil 1 biji lik untuk dibakar jajal ya menggunakan teflon. Tetap enak apa ora? Cus disit. Nah lik, ini sekarang saya mau bakar. Tapi bakarnya ini nggak saya tambahin margarin ataupun bumbu-bumbuan lagi ya. Ini cukup begini saja dibakar cuman untuk mencari sensasi apa ya kayak kebakar begitu dari si kelapanya. Jadi ini juga membakarnya nggak lama ya sudah baik ya. Aromanya asli enak banget. Monggo silahkan dicoba. Ini nggak akan saya videokan maning. Pokoknya intinya cuman menggosongkan si kelapa netok ya. Cus. Dan ini yang versi dibakar tapi saya bakarnya nggak lama, yang penting sudah ada sedikit-sedikit gosong-gosongnya begitu ya. Ini akan langsung saya icipi. Yang sebelah sini kelihatan lebih gosong. Ini akan langsung saya icipi, nggak pakai nasi. Masih kemebul. Enak. Ini aromanya wangi banget ya. Kalau dimarinasinya lebih lama, misalnya 12 jam begitu, bumbunya akan lebih meresap. Ini bumbunya kerasa tapi tidak yang kerasa sekali karena daging bagian dada kan tebal. Tapi sudah meresap bumbunya. Enak deh. Ini kayak jamur rasanya ya. Dagingnya juga nggak keras, enak. Terus kelapa yang terbakar memberikan sensasi yang jadi kayak terkesan makanan zaman purbakala. Monggo silahkan ini mencoba. Ini saya yakin belum ada yang menjual panganan beginian di luar ataupun yang bikin panganan model beginian ya. Monggo silahkan coba deh. Kalau mau lebih pedas silahkan tambahkan cabai rawit di bumbunya ya. Saya nggak pakai. Beginian saja udah oke. Yang penting ada rasa-rasa pedasnya. Impun, anak kayak Gintra pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam goblok-goblok. Terus, love you sayang, cintaku, bye.